Bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kondisi sehat walafiat. Udah ada hadir semua ya? Zulhan, kamu udah di ruang ini ya? Ruang investigasi ya? Enggak Pak, di rumah Pak. Ke belakang kayak gitu. Kayak acara backgroundnya lapor Pak. Kamu kayaknya acara ikut ya? Sama Surya kamu? Atau sama Wendy? Oke, semoga kondisi walafiat. Sebelum kita mulai diskusi siang ini, angka baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing, semoga dimudahkan dan juga diberi kesehatan. Berdoa dipersilahkan. Oke, bisa dicukupkan? Terima kasih. Oke, baik. Minggu lalu udah kita bahas mengenai apa sih simulasi, kemudian simulasi data secara umum yang kita simulasikan gitu ya. Tapi mungkin untuk minggu ini, pertama kali ini kita akan sedikit membahas mengenai kegiatan statistik secara umum seperti apa. Karena kalau kita bicara simulasi data, analisis data kan sebenarnya itu adalah salah satu bagian atau proses dari kegiatan statistik, ya kan, kegiatan statistik itu. Nah, untuk kegiatan statistik itu ada proses-proses yang harus dilakukan gitu. Dan itu bisa pernah kalian lakukan juga di PKL saat ini gitu ya. Oke, kemarin yang belum sempat saya ajak diskusi siapa aja ya? Yang nama-nama belum kenalan. Naufal belum ya? Belum ya? Sampai Fania udah kemarin belum? Sudah Pak. Oh, Iftita udah ya, sampai Iftita ya, sampai Iftita. Shelly belum ya, Shelly ya? Ratih? Sudah Pak. Wah, masa sudah semua sih? Shelly. Udah semua, ya Bapak saya nggak inget ini, aku aja udah. Shelly udah belum, Shell? Belum ya, Shell, kemarin? Sudah Pak. Wah, masih sih? Udah semua Iya, ya? sudah Pak. Wah, Amoreta udah ya? Eliana udah sampai ujung ya kemarin ya? Oke. Udah semua, saya tanya deh gantian. Yang di sini ada yang jadi ketua PKL nggak? Nggak ada yang ngaku nih daripada ini. Saya nggak mau nunjuk teman Pak demi kemaslahatan umat. Julhan, mana Julhan? Nah. Kan ketua PKL. Ketua PKL. Bukan apa? ketua. Iya, ketua riset, maksudnya ketua riset. Oke. Kamu ketua riset apa, Julhan? Kedua, Pak. Apa itu? Tentang pemetaan klasifikasi lahan pertanian. Berat, pemetaan klasifikasi lahan. Oke, Julhan. Ketua risetnya kamu. Siapa lagi ketua riset yang lain? Si Hafid dulu ketawa aja gitu. Siapa lagi ketuanya? Oh, di kelas ini nggak ada lagi Pak kalau ketua riset, Pak. Itu Sani, PVD itu apa? Ini ketua subdivisi PVD bidang IT, Pak. Mana bidang IT? Oh, ketua abal-abal, jangan ketua abal-abal, beneran itu. Oke, kita bicara. Nah, Julhan sebagai ketua nanti bisa nunjuk temannya untuk membantu, ya kan? Jawabannya. Jadi nama ketua gitu, punya otoritas. Jadi tunjuk aja nih. Julhan, ketika kita melakukan riset atau melakukan kegiatan ini PKL, prosesnya apa sih yang sudah dilakukan selama ini? Pertama pendefinisian masalah, kemudian rancangan tahapan dan metodologi, kemudian pengumpulan data, pengolahan, sampai publikasi. Sampai dengan
Pengolahan sampai dengan publikasi. publikasi. Publikasi gimana? Oke. Prosesnya pertama adalah tadi Pendefinisian masalah dan topik. pendefinisian masalah dan topik. Oke, topiknya. Oke, prosesnya itu sampai dengan evaluasi. Oke, thanks. Coba Albert. Nah, soalnya hijau soalnya. Itu udah ngamuk kamu ya. Tapi dari tadi hijau doang, gak gede-gede. Oke, Bet. Prosesnya kegiatan PKL seperti itu. Kamu bagian apa, Bet? Albert. Saya bagian TI, Pak. CI itu apa? Teknologi Informasi. Nyiapin apa kamu? Buat si Koko, Pak. Si Koko siapa? Apa Si tuh si Koko? Kokonya PKL, Pak. Apa itu si Koko? Sistem apaan gitu. Nggak tahu nama panjangnya. Kamu yang buat, seharusnya yang nanya sistem apaan gitu kan. Masa kamu sendiri yang menyaksikan hasil kamu sendiri, gimana sih? Lupa, Pak. Si Koko tuh apa? Coba gitu dong, kamu yang buat tuh, kamu yang lupa. Yang jelas tuh dia kayak website itu, Pak, untuk membantu kegiatan PKL lah, biar mudah. Nah, yang dipantau apanya? Yang dipantau tuh biasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan masing-masing riset gitu, nanti ada laporan buat sekretaris gitu, atau absensi juga, kayak sekitar gitu. Oke. Si Koko. Oke, sekarang gini. Nah, saya share screen dulu deh, sebentar. Tadi kan dilihat ada yang bagian riset selain riset yang lain siapa? Coba saya tanya deh. Sarah. Ya, Pak. Kamu bagian riset apa, Sarah? Saya riset 2 juga, Pak, kayak Zulhan. Oke, prosesnya sama. Diskusinya dari awal adalah tadi apa? Nyari apa? Pendefinisian masalah. Terus pengumpulan data. Definisi data, pengolahan. Terus publikasi. Nggak ada jalan-jalan di situ ya sebenarnya. Sebentar doang ya jalan-jalannya ya. Oke. Publikasi gitu. Oke, baik. Saya share screen dulu deh. Perhatikan. Jadi ini saya coba share screen. Ini ada disebut, ada namanya statistical business process model. Ya. Sebentar ya. Kok kebalik. Ya Allah. Nah ini secara umum begini. Nah, bisa kelihatan ya, jas BPM kelihatan ya. Ini adalah proses, tadi mungkin sudah diutarakan tadi oleh Zulhan. Adalah kita yang tentukan dari awal specify needs. Kebutuhannya apa. Langsung sama kita di kelas pagi juga sama. Apa pas dengar statistik langsung ngantuk ya Sel ya. Langsung ngantuk semua nih. Salah masuk jurusan kayaknya. Pada ngantuk semua langsung. Apa sih Pak gitu kan. Enggak ya. Enggak. Semangat ya. Soalnya senangnya enaknya via Zoom tuh bisa ketahuan ini langsung ekspresi masing-masing bisa langsung kelihatan tuh ada yang begini, ada yang udahlah. Oke. Jadi specific needs-nya apa sih kebutuhannya? Ya, kebutuhannya apa sih sebenarnya? Nah, gitu kan. Pertanyaan saya sekarang, riset 2 Zulhan. Anggotanya siapa Zulhan? Apa sih? Zulhan, anggotanya siapa? Banyak Pak di sini Pak. Ya, tunjuk satu. Kamu ketua punya prioritas. Ketua punya. Fania mana Fania? Mas lagi Fania. Nggak bisa fokus ini. Oh ya, Saya, Van. Pak. Oh ya, Saya, Van. Belajar. Ya, Van. Needs-nya apa sih? Emang kenapa riset 2 itu dilaksanakan? Needs-nya apa? Kebutuhannya apa? Kenapa 2 dilaksanakan? Van. Mewakili riset 2.
Pak, boleh diulang lagi, Pak? Sinyalnya bermasalah. Oh, sinyalnya atau saya yang bermasalah? Kamu nih. Ya. Kamu riset 2 kan, Van? Iya, Pak. Atau pakai bahasa isyarat biar nggak bermasalah suaranya. Oh, gini. Jadi di riset special needs. Nah, riset 2 tuh kebutuhannya apa sih sebenarnya? Kenapa butuh ada riset 2 itu? Jadi kebutuhan di riset 2 itu data geospasial tentang bidang pertanian, Pak. Jadi ada untuk yang bagian alih fungsi lahannya. Emang nggak ada sekarang? Emang nggak ada, Van? Ada, Pak, tapi lebih didalami lagi. Wah, berarti ya udah ada dong. Didalami sampai level mana? Itu harus clear. Oke, itulah dulu deh. Nah, berikutnya adalah sudah lihat kebutuhannya tadi Fania bilang bahwa itu belum udah ada tapi mungkin perlu didalami gitu ya. Nah, berikutnya ada desain. Gimana sih apa yang sudah dilakukan mendesain kebutuhan tadi, kebutuhan data di sektor pertanian tadi gitu. Julhan, siapa yang bisa jawab itu Julhan kira-kira? Nah, ketua ini punya otoritas ya. Nanti masalah diomelin di belakang kelas ya nggak urusan saya. Pokoknya nanti udah Julhan nunjuk. Julhan, siapa tuh untuk desain? Dinda Fahrani. Siapa? Dinda Fahrani. Indah. Dinda. Oh Dinda, mana Dinda? Dinda. Saya, Pak. Semua berakhir. Ayo Dinda. Oh ada Dinda. Di mana kamu Din? Di rumah. Rumahnya Di Sobat. Oh, Wosonobo. Ya, ayo. Ya. Desainnya apa untuk apa yang dilakukan saat ini? Yang kamu lakukan di proses di riset 2 atau apa? Desainnya apa? Jadi di riset 2 itu ada 2 kajian, Pak. Yang pertama itu kajiannya tentang mengestimasi luas lahan pertanian menggunakan data citra satelit. Jadi kita menggunakan citra satelit itu untuk mengestimasi luas lahan pertanian gitu, Pak. Habis itu yang kajian 2 itu tuh bahas tentang alih fungsi lahan pertanian gitu, Pak. Alih fungsi lahan pertanian. Ya. Terus untuk nah, yang sudah dilakukan tadi kan itu kebutuhannya tadi udah dijelaskan Fania. Wait second. Oh ini kok hilang. Kelihatan nggak GJS BPM-nya lagi? Kelihatan ya? Oke. Nah, desain juga termasuk desain variabelnya, kemudian bagaimana prosesnya, apa yang sudah kamu lakukan yang dilakukan oleh riset itu mengenai desain. Desainnya apa aja? Buat yang kajian 2 itu yang tentang alih fungsi lahan itu tuh ada desain samplingnya, Pak. Jadi kita ambil sampling tentang petani pemilik lahan yang melakukan alih fungsi lahan gitu, alih fungsi lahan pertaniannya itu dilakukan secara stratified snowball gitu, Pak. Kalau yang kajian 1 stratified, kalau yang kajian 2 itu snowball. Oke. Kemudian itu kan desainnya tadi ya. Desain termasuk kuesioner ada nggak, Tin? Ada sampling frame-nya, ya kan? Prosesnya, untuk proses analisisnya ada juga? Iya, iya Pak. Nah, oke. Dinda, sekarang kamu mewakili Julhan, nunjuk siapa berikutnya Dinda? Amanda, Pak. Amanda. Mana Iya, Amanda? Pak. Oke, Amanda. Kalau dari sini kan selain desain, ada build. Apa yang sudah kamu lakukan untuk proses pembangunan? Apa yang sudah dibangun di situ?
Kalau di riset 2 itu kita ngebangun itunya apa namanya? Apa sih? Apa prosesnya tuh kita pertama dari itu Pak. Kalau yang kajian 2 tuh kita pertama tuh membangun prosesnya. Pertama tuh melakukan kajian literaturnya, terus menentukan variabel-variabelnya, terus juga pembangunan untuk ininya kalau di PKL tuh ada pakai CAPI Pak. Pakai Itu apa? sih Pak. CAPI. Oh, capi. Iya, saya pikir sapi. Ya, berarti build sama KPI-nya. Iya, build kemudian KPI-nya. statistiknya juga udah ada. Statistiknya udah penentuan variabel, konsep definisi, terus kajian literaturnya. Good. Sekarang kalian sudah dalam stage yang mana? Sudah sampai, udah build, sudah? Build sudah. Collect juga sudah Pak, kemarin kan ada penjajahan. Berarti collecting termasuk apa aja yang sudah dilakukan Manda? Kemarin itu riset 2 itu udah pencacahan di yang daerah Kabupaten Bandung Barat sama di Kabupaten Purwakarta. Itu kita ada ground checking buat yang pengecekan yang hasil dari analisis kajian 1, terus melakukan pendataan buat jadi sampling frame-nya, terus sama melakukan pencacahan di kajian 2-nya. Kajian 2 ini yang buat itu Pak, yang tentang analisis faktor alih fungsi lahannya. Itu kita melakukan pencacahannya itu ke dari hasil kajian 1 ke sampel-sampelnya tuh Pak. Gitu. Okay. Kemudian berarti udah collecting sudah ya. Jadi ingat yang proses kalian lakukan selama PKL itu nggak hanya cuma 3 minggu. Nggak nyampe 3 minggu kemarin ya? Enggak Pak. 3 minggu itu ininya apa namanya, isomannya ya. Lebih lama isoman daripada jalannya ya. Ada yang masih isolasi nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Udah aman semua ya? Oke. Baik. Coba Manda, tunjuk berikutnya siapa? Ya, yang tim 2 siapa? Riset 2 siapa lagi ya? Sebentar Pak. Itu Pak Wilda deh Pak, Wilda Nisa. Wilda Nisa, mana Wilda? Ya. Wildan Nis, wah itu dapat banyak ininya ya. Oke, yang sudah kamu riset 2 sampai processing, apa yang dilakukan saat ini? Processing itu kayaknya baru mau dilakukan Pak. Kalau yang kayak data-datanya itu dirapikan gitu dan diolah. Kayaknya yang kajian 1 itu mau ngecek akurasi tutupan lahannya dari hasil ground checking itu kan perlu dibuat matriks errornya itu masih belum dikerjakan dan baru akan mau dikerjakan Pak. Tapi proses itu mencakup apa aja? Kalau dari sini. Jadi mungkin data-data dari lapangan itu Pak, jadi dirapikan dulu gitu. Terus ya diproses, misalnya kalau kayak yang untuk kajian 1 ground checking itu kan perlu diproses untuk dimasukkan ke dalam matriks error. Kalau untuk yang kajian 2 kan ya untuk dianalisis nanti faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan dari sisi petani gimana. Oke, ada di dalam collection itu riset 2 ya, riset analysis collection, pengambilan, kemudian processing itu adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai macam data yang ada ya. Pertanyaan gini, Pak, ini kan bisa satu proses. Iya, ini GSBP ini secara umum ya bisa dijadiin satu proses yang barengan. Karena tidak selalu semuanya itu menggunakan proses KPI, bisa juga PPI. PPI kan harus collecting di lapangan, kemudian digabungkan di input datanya, ya nggak di entry, kemudian divalidasi. Nah, saya mau nanya, ada proses validasi nggak saat ini atau sudah? Wildan.
validasi yang bagaimana ya Pak? Lah, jangan tahu validasi data itu benar atau enggak kualitasnya. Jangan nggak divalidasi. Oh ya itu ada Pak, cuman masih belum dilakukan, nanti akan dilakukan. Iya, kemudian ini kalau misalnya kalian pakai, nah ini tadi pakai Snowball. Nah, Snowball itu ada bobotnya nggak? Kalau yang di riset gue nggak ada sih Pak, soalnya kita itu untuk nyari sampelnya itu lumayan susah juga gitu, jadi kayak kita apa yang dapat di lapangan gitu, jadi tidak sampai ada pembobotan dan sebagainya Pak, untuk snowballnya. Oke. Itu setelah masuk ke processing ya, jadi proses kemudian baru masuk analisis, ya kan? Analisis ada riset 3 nggak di sini? Siapa riset 3? Nah, hari nih. Nah, aku nih, saya panggil aja deh. Saya Pak. Siapa? Siapa nih nggak kelihatan? Nazala. Riset 3 apa Nazala? Bagian big data Pak. Apa itu, tentang apa? Tentang big data, tentang mencari potensi lokasi dan komoditas pertanian urban Pak. Oh, urban farming. Oke. Iya. Udah sampai analisis belum? Belum Pak. Datanya masih di pre-processing. Oke. Pre-processingnya apa sih? Dibersihin Pak, misalnya kayak itu tuh kan dari datanya Google Maps. Saya kok dari Google Maps dia beneran pertanian apa enggak, hasil scrapingnya tuh, karena kok dari Google Maps hasil scrapnya masih agak kotor gitu, datanya masih banyak yang salah, misalnya kayak kantor-kantor kantor-kantor kehutanan gitu tuh masuk Pak, padahal dia kan bukan kayak. Kamu Google Mapsnya bayar atau kalian bayar atau pakai yang gratis? Yang gratis Pak, kan iya yang gratis. Oh iya, kalau bisa gratis nggak punya uang. Wah, so nggak punya uang. Kamu menghina STIS, saya tuh punya uang sebenarnya. Nanti saya bilang ke Bu Erni deh, Bu katanya STIS nggak punya uang Bu gitu. Nazala mungkin cari yang free gitu ya nanti. Karena biasanya untuk Google Maps itu lama loh pakai yang free. Tahun lalu, 2 tahun lalu tuh pakai yang berbayar loh. Harusnya bisa. Anyway, itu nanti kita pakai sebenarnya. Karena memang di kita juga, kita pakai ngumpulin Google Maps hari ini. Nanti mungkin kita akan lihat hasilnya, nanti kita follow up. Jadi ada, betul sekali ada pre-processing baik di sana. Kemudian masuk ke proses analisis. Ya, analisis, kemudian setelah itu baru diseminasi dan juga dievaluasi. Jadi ini proses statistik yang harus dilakukan secara umum generalnya seperti ini. Jadi ada needs, design, build, kemudian collection, processing, termasuk processing di sana, baru masuk ke analisis untuk validasi, kemudian dibuat lebih ke hasilnya seperti apa, dibikin visualisasi di situ, kemudian juga nanti disimulasikan dalam bentuk adalah report, dalam bentuk tabulasi dan sebagainya, situ baru nanti evaluate. Jadi ini statistical business process model yang dilakukan. Nah, sekarang gini, ketika bicara business process, ya, kalian kan sudah hati-hati di PKL. Sebenarnya tujuannya setiap bisnis, kenapa kita harus follow these steps atau this proses itu buat apa sih sebenarnya? Untuk menghasilkan apa? Ayo. End point-nya apa? Amoreta. Nah, PKL itu untuk menghasilkan apa sih? Selain untuk lulus, Pak. Tahu kan, saya kasih tahu ya, PKL itu pilihan lo ya. Mata kuliah saya juga pilihan lo. PKL itu pilihan, nggak tahu ya kalian ya? Nggak tahu Pak. PKL itu pilihan, boleh kalau nggak ikut juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi pilihan, kalau ikut lulus, kalau nggak ikut ya DO gitu sih pilihannya. Jadi sebenarnya itu. Jadi nggak ada pemaksaan loh ya sebenarnya.
Si Afek katanya ya gitu kan pilihan ya. Jadi nanti kuliah juga sama, UTS, UAS juga pilihan itu. Kalau lo ikut ya lulus, kalau enggak ya enggak, kan gitu aja. Live. Oke. Waduh. Kaget deh. Aduh, pakai handphone ya? Iya, Pak. Kayaknya mau beli baru tuh alasan. Handphone jatuhnya kurang jauh. Kenapa butuh PKL tadi, proses tadi kenapa harus dilakukan, Moreta? Untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai tujuan. Nah, hasilnya tuh apa sih? Hasilnya yang diseminasi. Iya apa hasilnya itu, bentuknya apa? Hasilnya apa? Kalau pedagang hasilnya adalah minyak goreng yang sekarang lagi mahal. Kesimpulan data atau nanti bisa juga jadi kayak apa ya Pak? Bisa namanya. Ya, salah satu luarannya adalah data, ya kan? Data, ya kan? Atau statistik. Ya, keputusan, ya. Tapi namanya Badan Pusat Statistik yang ditampilkan apa biasanya? Informasi. Ya, data. Yang data nanti bisa diserap oleh stakeholder untuk menjadi sebuah informasi, menjadi wisdom, gitu kan. Panjang ceritanya. Oke, jadi data. Terus kenapa proses dilakukan supaya dia tadi apa? Supaya hasilnya baik, gitu ya? Iya. Oke, saya tanya lagi deh. Siapa lagi yang coba? Billy. Bill mana Bill? Ya Pak. Nah yang dihasilkan itu datanya katanya biar baik gitu kan. Data yang baik itu apa sih Bill? Data yang baik itu ini Pak. Data yang nantinya bermanfaat, memberikan informasi sehingga informasi itu bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Nah yang bermanfaat tuh konsepnya gimana? Gimana ngukur bermanfaatnya? Mungkin ada semacam parameternya Pak, saya lupa. Oh lupa apa nggak inget sama ya? Atau nggak tahu? Kayaknya apa ya dulu pernah belajar kayaknya Pak di waktu kuliah yang lain ya kamu. Kayaknya pernah belajar kayaknya lama banget gitu. lupa Pak. Tapi menurut saya ada kayak semacam indikator bagaimana data yang baik itu. Oke, sekarang 14 jam 2 ya. Jam 2:15 balik lagi PR-nya, artinya coba review udah pegang kepala gini, kenapa kamu? Lagi nyari inspirasi. Udah pusing aja. Oke, adalah data berkualitas itu apa? Konsepnya apa sih data berkualitas itu apa? Loh, nanti pertanyaan, Pak, kita teknik simulasi, betul. Teknik simulasi sama analisis itu tujuannya ada sama, mensimulasikan suatu output yang berkualitas, gitu kan. Apalagi data berkualitas. Nah, data berkualitas itu apa aja sih? Nah, silakan. Ada beberapa dimensi data kualitas data. Oke, 15 menit cukup. Umi kelihatannya 2 menit selesai tuh, Umi. Umi ya? Nggak, ya udah. Oke, 15 menit ya. Baik lagi, nanti kita ini aja matikan videonya biar ngurangi pulsa ya. Silakan nanti 15 menit. Faiz, mana Faiz? Faiz, ya apa Faiz? Nah, kamu dapatkan apa? Ini ada versi yang berbeda-beda, Pak. Iya, nggak apa-apa. Masih beda terus. Kalau saya ada yang 11, Pak. Baik banget. Ya, apa aja? Akurasi. Ada yang 11, ada yang 23. Ya. Akurasi, domain integrity,
data type, konsistensi, redundancy, completeness, data anomali, clarity, timeliness, fullness, dan adherence to data integrity. Oke. Integrity itu siapa lagi, Wis? Udah, Pak. Oke. Dapat dari mana itu? Internet. Dari internet, iya. Masa dari tetangga? Ya dari internet lah pasti. Ini dari mana ininya? Website apa? Ininya internetnya di mana gitu? WordPress, Pak. Oh, waktu jangan pakai WordPress dong. WordPress itu Rifki bisa nulis aja di situ WordPress.com, dia bisa nambahin dari 23 kan 11 deh. Nggak setuju dia pilih yang 23. Nah, bisa aja, jangan pakai WordPress, kita milih ini juga website harus pilih yang kredibel. Ya. Itu mungkin namanya safikWordPress.com ya, enggak ya? Kamu sendiri yang bikin nanti. Enggak, Pak. Ya. Oke, saya coba cek. Tadi ada 11 menurut WordPress-nya Pak Iz. Sekarang Muhammad Al-Hafiz. Hafiz di penjaga nih kan. Hafiz. Pak. Ini apal pas ini karena Al-Hafiz itu kan. Ya. Kalau saya 6 Pak. 6. Oh 6. Apa aja? Ada 6. Yang pertama itu relevansi atau relevance. Terus akurasi. Lalu timeliness. Dan aksesibilitas, lalu koherensi dan compatibility, satu lagi interpretability. Pilih salah satu yang kamu jelasin. Itu kamu lagi ini ya, lagi sama anak-anak ya, lagi WFO ngurusin anak. Iya, ini adik lagi main. Oh iya, kirain anak-anaknya Hafiz. Pilih salah satu. Apa yang dimaksud relevan salah? Maksudnya ada relevan kan? Ya, ada relevan, Pak. Nah, kamu riset berapa maksudnya? Saya TI, Pak. TI itu nggak nyiapin nggak apa-apa? Ada, Pak. Saya di PVD, pengolahan dan visualisasi data. Tugas kamu untuk memastikan relevan itu apa? PVD. PVD itu mungkin lebih ke ngolah data, kayak membersihin sesuatu tentang riset gitu Pak. Misalkan, supaya relevan itu apa? Supaya relevan. Kalau relevan nih kan tergantung konteks ataupun subjek datanya Pak. Misalkan data kita mau ngolah data tentang misalkan tentang pertanian gitu, berarti kita harus coba menyesuaikan datanya itu benar-benar dengan apa ya, kayak semacam pokoknya sesuai dengan subjeknya. Misalkan datanya itu kita mau mengambil data tentang misalkan tentang luas tanam misalnya, luas tanam. Nah itu harus sesuai dengan apa pengertian luas tanam gitu, sesuai konsep dan definisinya. Mungkin gitu Pak. Kalau salah tolong benarkan Pak. Ya nanti kita tanya aja nih. Iyalah Fania, kalau kamu ke toilet on cam juga bahaya. Ya. Jadi sekarang coba siapa ya? Hafiz, ada 2 Hafiz ya? Wah, 2 Hafiz nih. Hafiz Eka. Iya Pak. Hafiz mana Hafiz? Hadir Pak. Ya, nah, tadi kan dibilangnya adalah apa? Relevansi itu adalah apa? Relevansi itu adalah sesuai dengan objek. Iya, gitu kan tadi ya? Dari Hafiz satu Al-Hafiz ini adalah M Hafiz ya. Relevansi kamu riset berapa Hafiz? Saya PVD juga Pak sama Mas Sani. Oke. Yang dimaksud relevansi itu sesuai dengan objeknya atau sesuai dengan apanya? Relevan itu menurut saya sesuai dengan mungkin kalau ke data itu lebih ke sesuai dengan tujuan dari
data itu sendiri Pak. Data yang relevan. Oke, coba sekarang menurut kamu, sekarang asli kamu di mana? Saya di kosan Pak. Tinggal aslinya? Aslinya Kota Padang. Kota Padang. Menurut kamu data yang relevan buat pemerintah Padang sekarang data apa? Data yang relevan. Isu di Padang sekarang. Nggak tahu sih, kamu orang Padang. Saya paling kalau Padang waktu makan doang, ke restoran Padang. Apa kira-kira? Fit? Mungkin isu yang berkembang dalam 10 tahun terakhir itu mengenai gempa dan tsunami, Pak. Apa? Mengenai gempa dan tsunami yang Oke. Iya, apa yang diharapkan? Coba. Datanya apa? Kamu misalkan jadi wali kota Padang, kamu request BPS apa? Request BPS. Mesti mikir, oke nanti cari pemilih dulu ya. Jadi gini, relevansi bukan sesuai dengan objektif, tapi sesuai dengan kebutuhan user. Kalian bikin aplikasi yang sesuai dengan tujuan apa tadi bilang sesuai dengan misalkan sesuai dengan kemauan kalian. Ya nggak bisa juga. Usernya siapa? Saya tanya riset 2 itu usernya siapa? Sesuai nggak dengan kebutuhannya? Kalian bikin analisis, bikin ini, terus tidak sesuai dengan kebutuhan ya masalah. PVD penting nggak? Penting. Kalian punya data banyak, dipilihlah nanti bagaimana proses itu sesuai dengan kebutuhan dari user. Ya, jadi saya kadang-kadang nanya nih usernya siapa nih? Nah, kan tadi disebutnya kan adalah relevans ya gitu kan, relevans kebutuhan user. Ya ini adalah harus tahu dan bisa jadi namanya kebutuhan itu beda-beda, ya kan? Kebutuhan sekarang beda dengan kebutuhan zaman saya. Nah, kalau dulu saya butuhnya adalah internet aja susah. Jadi nah sekarang mungkin sudah kebutuhannya wifi atau internet itu adalah hak asasi manusia, ya kan? Kalau dihalang-halangin udah bisa. Dulu sih kita udah ada harusnya. Nah itu jadi harus sesuai dengan sesuai dengan relevan itu sesuai dengan kebutuhan user, kebutuhan saat ini. Nah itu harus dijelaskan. Datanya kalian bikin hasil-hasil tapi tidak relevan, tidak dibutuhkan, ngapain nggak akan dipakai, gitu kan? Tadi terus kemudian berikutnya adalah kalau nggak salah terkait akurasi ya, kalau nggak salah ya. Coba saya minta Sarah belum tadi ya? Sarah. Ya Pak. Nah, Sarah, akurasi itu apa sih? Akurasi itu. Kamu ini berapa? Riset berapa? Riset 2 Pak. Oh, riset 2. Tapi bagian riset itu akurasinya apa sih? Yang kamu nanti outputnya datanya akurasi. Data yang akurat itu apa? Dan reliable. Akurasi itu datanya benar, akurat dan lengkap berdasarkan hasil pengolahan datanya. Lengkap. Sesuai dengan yang diharapkan. Wah, sesuai yang diharapkan gimana? Akurat sesuai dengan yang diharapkan. Gimana ngukur yang diharapkan? Oke, salah. Sesuai yang diharapkan ya. Oke. Nah, coba siapa lagi nih? Sita. Akurat itu sesuai yang diharapkan. Ya, makanya supaya data akurat, misalnya nilai gue akurat tuh, gue pengennya C, dapet C, itu akurat tuh ya. Ayo gimana? Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oke,
suaranya kecil, suaranya ini. Tapi yang poinnya adalah sesuai dengan cara gini. Data atau statistik, proses statistik ya itu adalah mencoba mengcapture sesuatu fenomena yang ada di lapangan, sesuatu fenomena yang ada di bumi ini kan gitu kan. Nah, itu data yang kita hasilkan harus bisa menjelaskan fenomena yang ada. Ya, di kapan fenomenanya fenomenanya sesuai nggak dengan kondisi saat ini datanya. Nah, kalau riset 2 itu data yang akurat yang bagaimana kira-kira? Shit. Putus-putus sih pakai mic-nya kayaknya harus ganti kayaknya. Ya apa nanti. Saya bukan riset 2, Pak. Kamu riset berapa? Riset 5? Riset 6? Riset 3 Big Data. Oh, apa tuh? Yang diharapkan outputnya apa? Kalau di Big Data itu kan ada ambil data Google Maps, Pak. Jadi habis itu dari data Google Maps itu nanti dilakukan ground checking kira-kira data yang didapatkan dari Google Maps itu benar nggak sama keadaan yang sebenarnya di lapangan. Gimana prosesnya? Kalau yang diambil di Google Maps itu kan kalau di riset 3 itu lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang kira-kira potensi urban farming. Kemudian nanti di lapangan dicek lagi, didatangi lagi lokasi-lokasi tersebut apakah benar merupakan urban farming atau enggak gitu Pak. Oke. Urban farming ya, cerita tentang urban farming. Sesuai dengan akurat kondisi di lapangan ya. Jadi dia sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, kemudian sesuai dengan fenomena. Ini biasanya nanti ada statistical error-nya di situ. Nanti terkait misalkan yang ada di sisi akurat itu biasanya nanti ada tim yang menjelaskan kira-kira coverage-nya gimana, ya kan? Bagaimana respon rate-nya kalau survei. Kemudian bagaimana kalau ada yang datanya salah atau ada measurement error. Kalau misalnya kalian mengukurnya pakai alat device atau pakai kuesioner misalnya juga. Dan ini juga terkait sama reliable, hasilnya bisa dipercaya nggak? Apalagi dalam Google Map itu kan coba kalian bikin tag rumah kalian jadi restoran, jadi itu bisa kok, ya kan? Bener atau enggak datanya? Nah itu dia. Nah itu yang jadi penting dari sisi data kita itu akurat dan reliable. Jadi ini ya laku. Kemudian ada akurat ya, kemudian ada timeliness sama punctuality. Punctuality itu apa? Timeliness tadi siapa ya? Coba Ratih Road. Ratih, Teh? Iya, Pak. Timeliness itu apa? Dari yang saya dapat itu kayak data yang berkualitas itu membutuhkan data yang tepat waktu. Maksudnya tidak menghabiskan waktu yang terlalu banyak gitu. Nggak terlalu banyak apanya? Waktunya itu jadi tepat gitu, Pak. Contoh waktu tepat berapa? Sekarang yang gimana ada waktu tepat gitu? Gini Pak, jadi tepat waktu merujuk pada ketersediaan data pada waktu yang diperlukan. Jadi misalnya kebutuhan data itu memang ada di waktu yang memang data itu dibutuhkan gitu Pak. Data itu ada di waktu yang tepat gitu. Waktu yang tepat. Contoh, nah itu butuh proses. Ya kan, prosesnya banyak, makanya mencakup banyak hal dan data itu harus bisa sesuai dengan
yang diharapkan. Jadi dia punctuality dan timeliness. Jadi dia antara data kita, ya kan, kemudian dengan data kita, dengan proses itu, dengan data itu dipublikasi, itu harus jangan terlalu jauh. Contoh, kita pengen tahu jumlah penduduk miskin saat ini. Yes. Ya, Rati, kamu aslinya mana, Tih? Situbondo. Situbondo. Di Situbondo itu ada berapa penduduk miskin? Kurang tahu, Pak. Ya, nggak tahu dong. Coba, misalnya saya minta, Tih, tolong sebagai kamu tahu Bupati Situbondo nih, saya mau ngasih dana nih ke penduduk miskin. Ada berapa sih jumlah penduduk miskin? Kira-kira butuh berapa lama kamu nyiapkan data itu, Tih? Sehingga nanti saya bisa berikan bantuan yang cepat, yang tepat. Kalau data penduduk miskin kan bisa didapat dari data yang udah ada gitu, Pak. Jadi mungkin bisa langsung ambil datanya, jadi bisa lebih cepat. Emang ada data BPS data miskin hari ini orang-orangnya? Gimana, Pak? Emang data BPS ada jumlah per orang, ada berapa? Siapa aja yang saya berikan? Iya, by name, by address. Oh, setahu saya kalau bantuan gitu biasanya bekerja sama kayak kepala desa lalu ke RT gitu. Biasanya kan kalau Pak RT atau Pak RW-nya lebih tahu gitu tentang penduduknya. Berarti nggak pakai data BPS ya? Iya, enggak, Pak. Kamu nggak percaya sama data BPS? Gimana nih? Yo, gimana Teh? Anyway, jadi antara proses kita ambil data, siapin data special need sampai dengan output data itu bisa diakses oleh siapapun, oleh stakeholder atau user, itu sangat cepat, harusnya cepat, timely yang diharapkan. Yang bilang, Pak, oh ya kita survei dulu ke lapangan, butuh berapa lama? 2 bulan. 2 bulan waktunya udah selevelnya misalkan, atau 1 tahun, wah kelamaan orang bantuannya sekarang, ya kan. Atau sekarang terkait sama data itu kita butuhkan dalam waktu yang cepat. Nah, biasanya timeliness sama data akurat itu nggak bisa berjalan barengan. Itu sama seperti lagunya Cakrakan, ya kan? Ku menangis, kau tertawa, ku berlari, kau terdiam, gitu kan? Nggak ini kan, beda-beda kan, yang ini kemana. Kau berduka, dia bahagia, ya kan? Udah kasihan banget itu. Apalagi sekarang jadi kekasih bayangan Cakrakan itu, wah udahlah, itu sedih banget lagunya. Nah, jadi ketika kita butuh data akurat, pasti butuh waktu yang lama, lebih lama. Padahal kita pengen cepat juga, makanya ada trade off. Ada semacam saya sampai level mana sih saya pengen akurat, tapi justru saya pengen cepat. Ini nggak harus data BPS ya. Misalnya gini, kalian coba lihat pakai Gojek misalkan, Gojek atau GoFood atau apa, itu kan mereka bisa langsung analisisnya cepat, kemudian mengekstrak informasi misalkan terkait sama biasa mau pergi kemana, pasti ada ketahuan, udah bisa. Tapi itu juga ada kesalahan di situ biasanya. Nah, antara akurat dengan data cepat itu juga biasa tidak selalu berjalan berdampingan. Kalau ini juga saya pernah bikin model untuk pendugaan teks gitu ya di SMS, kita prediksi itu akuratnya banget 90%, 95%, tapi butuh waktu 24 hari. Akurat banget gitu. Wah, ya udah enggak. Kita harus mengurangi waktunya tapi akuratnya akan rendah. Nah, itu disebut trade off. Jadi itulah yang nanti kita coba lakukan. Nah, ketika bicara analisis juga sama gitu ya, harus kita teknik analisis itu memastikan bahwa akurasi dan juga relevan dan juga
timely-nya juga memenuhi. Kemudian tadi kalau nggak salah berikutnya adalah coherence ya kan. Ada coherent dan interpretability. Nah terakhir nih untuk coherent interpretability siapa nih yang bisa bantu menjelaskan mungkin? Dian Azizah. Dian, kamu kok gelap-gelapan gitu Dian? Ya Pak. Gelap banget tuh belakangnya. Ayo Dian. Kalau yang saya dapat, koherensi itu sejauh mana data yang berasal dari sumber atau metode yang berbeda, tetapi mengacu pada fenomena yang sama adalah serupa. Data yang dihasilkan pada frekuensi yang berbeda, statistik lain dalam domain sosial ekonomi yang sama, sumber dan keluarannya. Oke. Jadi dia harus sama, konsepnya harus sama. Makanya kamu Dian di mana posisi sekarang, Dian? Di Cilegon, Pak, Banten. Oh, Cilegon. KTP Cilegon ya? Ya. Ya kan Dian pindah ke Abu Dhabi, ya kan? Jadi researcher peneliti di sana 2 tahun. Kamu penduduk mana itu? Penduduk Abu Dhabi atau penduduk Cilegon? Udah 2 tahun ya Pak ya? Tergantung saya ke Abu Dhabi-nya itu mau menetap atau enggak sih Pak. Kamu udah 2 tahun masa nggak mau menetap? Ditanya gitu mau menetap atau enggak gitu. Abu Dhabi kayaknya Pak. Abu Dhabi. Kenapa? Menurut Dukcapil data di mana? Penduduk gimana kamu menurut Dukcapil? Abu Dhabi Pak. Wah, Dukcapil nggak ngecek kamu Abu Dhabi. Dari mana dia tahu Dukcapil Abu Dhabi? Oh berarti masih di Indonesia, di Cilegon. Cilegon. Nah, yang disebut sebagai tadi koheren itu konsepnya harus sama sehingga sebandingan. Bisa jadi konsep menurut salah satu kalau pakai data Dukcapil ya di mana dia terdaftar di situ kan. Tapi kalau konsepnya BPS ya udah penduduk luar negeri itu, pendul namanya. Penduduk luar negeri. Udah bukan penduduk Jakarta lagi tapi bukan penduduk Indonesia tapi dia penduduk luar negeri. Nah, itu disebut sebagai koherensi dan interpretability, mampu diinterpretasikan, dan satu adalah accessibility. Ada tambahan, adalah bisa diakses datanya. Bisa diakses kapanpun dan dengan mudah. Alright, itu tadi data. Jadi harapannya semua yang proses yang kalian lakukan nanti yang kita pelajari sama destinasi ini menghasilkan data yang tidak ada 6 dimensi tadi. Jadi kalau tadi ada yang siapa tadi yang bikin yang punya 11 tadi? Pak Is ya, Pak Is punya 11 tadi kan. Itu lebih di-expand lagi sebenarnya. Tapi paling tidak ada 6 tadi. Nah, proses kita melakukan analisis itu juga harus memperhatikan hal tersebut dan juga simulasi. Bagaimana data itu bisa koheren, bagaimana data itu bisa akurat, bagaimana data itu bisa memenuhi prinsip-prinsip tadi. Oke, nah berikutnya adalah kalau kita bicara itu tadi prinsip data untuk analisis statistik yang nanti ujungnya menyiapkan data yang berkualitas, di mana prinsip kualitasnya tadi ada 6 tadi. Nah, minggu lalu kita bahas ya kan bahwa data itu kalau kita bicara simulasi, di simulasi statistik, simulasi statistik sama simulasi data, itulah data yang kita generate, kemudian kita buat, kemudian kita tampilkan, dan juga kita lihat ketika kondisi data seperti ini ya kira-kira seperti apa. Nah, pasti ada yang kalian sebut sebagai data itu terdistribusi ya kan, memiliki distribusi tertentu ya kan ya. Nah, coba Apriesha distribusi data itu maksudnya apa sih?
Apa Desa? Oh, ya Pak. Distribusi data itu jadi kayak semacam persebaran data di mana data kan mungkin tersebar, bisa kita ketahui juga nanti mungkin median segala macam dari data tersebut, Pak. Jadi semacam seperti apa variabel-variabel yang ada di dalam data tersebut, persebaran data tersebut dari sekian banyak data gitu, Pak. Emang kalau setiap distribusi ada rata-rata sama mediannya? Ada Pak biasanya Pak. Masa? Oke. Sekarang distribusi itu apa aja? Gini. Kalau kita bicara data, itu kan bagaimana data itu menggambarkan fenomena yang ada, ya kan? Bagaimana kondisi fenomena yang ada di dunia ini, gitu kan? Ada yang data itu ada informasi yang mengikuti distribusi normal, gitu kan? Ada yang mengikuti distribusi apalagi hypergeometrik, pasangan dan sebagainya. Itu sebenarnya nggak harus ada rata-ratanya, cuman yang ada rata-rata itu kan cuman distribusi mu sama sigma itu cuman normal, kan? Kalau distribusi Poisson ada mean-nya, ada varians, ya kan? Kemudian distribusi apa lagi? Chi-square ada nggak di persamaan? Oke, gini aja deh. Saya kasih waktu 15 menit. PR, coba dipikirkan distribusi apa aja yang ada. Kemudian karakteristiknya apa aja. Coba, 15 menit aja dulu deh. Distribusi statistik. Nah, silakan. 15 menit. Jadi kita mengetahui distribusi, kalian udah lagi nyatet ya, distribusi itu sebenarnya untuk mengetahui bagaimana fenomena tersebut, ya kan? Ada data yang misalkan kondisi yang normal, biasanya kalau normal itu kan paling banyak ada di tengah, ya kan? Ada di tengah, ya, kemudian yang paling ada yang misalkan gini ya, dibilangin misalkan di daerah di tempatnya Billy misalkan itu jumlah penduduk pendapatan per kapitanya adalah 7 juta per bulan. Wes, gede banget lah itu. Dengan rata-rata 7 juta per bulan dan standar deviasinya adalah sekitar 500.000. Nah, dengan informasi tersebut dan dia distribusi normal misalkan. Kita bisa tahu apa sih? Oh, dia paling banyak tuh ada yang misalkan paling banyak cuma sekitar 8 juta, 10 juta. Ada yang 10 juta ada tapi nggak banyak. Misalkan kita bisa dapat seperti itu. Atau ada juga yang kecil ya nggak sampai kecil sejuta-jutaan. Ini daerah yang cukup yang keragamannya cukup tinggi, ya kan? Tinggi sehingga dia cenderung nggak berubah. Tapi misalkan ada yang distribusinya normal tapi dia flat, misalkan dia cenderung variasinya sangat besar, misalkan variasinya 3 juta misalkan. Ya ada yang bisa sampai lebih dari tinggi banget, ada yang kaya, ada juga yang nggak punya apa-apa gitu kan. Sehingga dengan adanya fenomena, dengan ada distribusi tersebut kita bisa memprediksi, bisa melakukan pendugaan karakteristik dari berdasarkan data, karakteristik dari fenomena tersebut. Ada juga yang nggak mengikuti distribusi normal, yang sifatnya adalah dia misalnya melenceng, bentuknya begini, misalnya itu bisa chi-square misalkan. Berarti apa? Oh dia tuh tinggi di awal, banyak orang di situ, tapi kemudian ada yang melenceng, ada yang sangat jauh, bisa seperti itu. Nah itulah fenomena, dan itu bisa digunakan untuk pendekatan yang banyak hal, seperti nanti misalkan binomial itu untuk melakukan prediksi yang disebut sebagai overbooking misalkan. Dengan data yang normal kita bisa dapatkan distribusi jumlah, misalnya gini, ada yang kalau datanya yang sangat ekstrim itu bisa untuk fenomena kejadian paling luar biasa misalkan. Kemudian kalau COVID misalkan juga ada distribusi tertentu, hazard rasionya itu resikonya juga beda-beda. Nah itu untuk mengetahui hal tersebut. Oke, itu fungsi dari kita mengetahui distribusi data.
Nah, yang nanti kumpulkan sampai jam 4. Jam 4 adalah pertama, kalian kan saya sudah buat tadi beberapa konsepnya ya. Ada beberapa karakteristik dari distribusi yang ada. Jadi sebutkan pertama distribusi data itu apa aja, ya, kemudian karakteristiknya apa aja, kemudian coba di-generate datanya dengan gunakan R dan visualisasikan proses datanya. Apa sih namanya, visualisasikan bagaimana data itu bentuknya, distribusi seperti apa. Kalau uniform misalnya dia rata gitu kan, namanya uniform, kan? Ada nggak kondisi uniform? Ada, dia nggak, perbedaannya data tersebut distribusinya mengikuti uniform dia, jadi dia ya sekitar segitu gitu ya, nggak ada yang sangat banyak, ada yang sangat kecil, tapi dia merata misalkan. Itu sampai dengan gunakan R kan, kalian udah belajar R kan, bagaimana melakukan distribusi generate data dan juga ceritakan bagaimana karakteristik dari distribusi data tersebut. Itu aja mungkin ya. Jam 4. Ada pertanyaan? Gimana? Kalau ada pertanyaan sampai jam 4 kumpulkan ya. Seperti biasanya jangan lupa lakukan berbagai yang ada, distribusi data yang ada, jalan generate datanya, kemudian divisualisasikan dan jelaskan karakteristik dari distribusi tersebut. Oke, kalian bisa kerjasama, tapi outputnya nggak boleh sama. Kerjasama artinya gini, diskusi ya, oh ini seperti ini loh gitu, tapi outputnya nggak boleh sama. Jangan copy paste. Billy bikin gitu kan, kemudian Ahmada tinggal paste doang gitu kan, copy paste misalkan, ya kan, ya jangan begitu ya kan. Jadi diskusi boleh bersama, tapi kalian menuliskannya dengan kata-kata mandiri, kemudian juga dengan kegiatan dengan penulisan secara ini, jangan copy paste lah gitu, karena masih proses diskusi boleh. Oke, kalau nggak ada, Novel ada Novel? Atau Ilah? Fauzan? Tadi gimana Pak? Maaf, saya internetnya agak jelek tadi. Yang mana tadi? Dari awal kuliah. Gitu. Responsinya Pak, tadi lagi jelek. Responsinya adalah tadi membuat kamu tadi nganggu doang, berarti ini ya tuh pakai video ya, jadi gini doang gitu. Enggak, nge-lag aja nih. Jadi distribusi data, frekuensi ya, distribusi sebaran data itu apa aja, distribusinya ada normal, uniform, ya, ada yang baik itu adalah continue maupun dia discrete, kemudian karakteristiknya apa aja, di-generate datanya pakai R, ya kan, kemudian digambarkan, benar nggak visualisasinya seperti itu? Kalian bisa divisualisasikan. Oke. Udah pernah kan di pelajaran Komstat kan, generate data itu kan? Ya nggak Dinda? Udah pernah belum? Dinda, udah pernah belum di Komstat? Pernah dulu kayaknya di Statmat seingatnya Pak. Oh, Statmat. Oh iya tuh. Oke. Itu kali ya. Dian, ada pertanyaan Dian? Kamu salah terdiam dalam gelap. Enggak Pak. Oke. Kita aja, terima kasih waktunya. Kita tutup. Saya ada rapat lagi jam 3. Jangan lupa jam 4 ya. Didiskusikan ya. Diselesaikan. Oke, ada pertanyaan Amoreta? Nggak ada? Nggak ada tuh gini, nggak ngerti atau nggak ada gitu kan. Ada dua sebenarnya. Orang Jawa saya tanya orang teman Jawa. Waktu saya di kuliah di Malang, saya kalau di Malang. Ngerti
jelas, belas gitu. Belas nggak ngerti maksudnya. Ya, oke. Makasih ya, sehat-sehat semua dan ditunggu sampai terlambat. Nanti dikumpulkan jam 4 nanti responsnya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.